Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ibu-ibu ummahat baitus salam yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan sampai saat ini kita tetap merasakan hadirnya nikmat-nikmat tersebut. Salah satu di antara nikmat itu, nikmat Allah pertemukan kita dengan teman-teman yang saleh. Mudah-mudahan kita bisa saling mengingatkan, menguatkan, mensupport untuk terus menjadi orang baik dan orang saleh insyaallah. Salawat dan juga salam semoga tetap limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman yang tetap istiqamah berpegang teguh dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang duduk bersama di Masjid Baitus Salam menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari umat beliau, yang mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu ummahat, tidak terasa saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah berkenan mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dan kembali tahun ini kita bisa menjalankan kewajiban saum Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain, dan mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita semua. Dan mudah-mudahan bulan Ramadan nanti perlahan demi perlahan terus menguatkan, mempertebal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berkenan menjadikan kita semua hamba-hambanya yang muttaqin insyaallah. Ibu-ibu ummahat yang insyaallah mati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada surat Al-Mursalat ayat 25, sekedar mengingatkan saja, ada umat masa lampau yang disebut dengan salaful ummah yang menyatakan bahwa generasi awal dahulu berdoa selama 6 bulan sebelum Ramadan agar mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan 6 bulan berikutnya ba'da Ramadan mereka berdoa kepada Allah agar kiranya ibadahnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seakan bagi salaful ummah dahulu Ramadan tidak hanya sebatas 1 bulan, tapi
seperti sepanjang tahun. 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa kepada Allah agar mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan setelah Lebaran 6 bulan berikutnya mereka berdoa kepada Allah agar kiranya ibadah mereka sepanjang Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka Ramadan dalam Islam merupakan bulan yang sangat istimewa sekali. Sehingga karena dia istimewa, kita harus mempersiapkan bekal terbaik untuk mensukseskan diri kita di bulan Ramadan. Bekal itu yang pertama, bekal iman. Kuatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman, insya Allah kita akan mampu, kita akan kuat menjalankan kewajiban saum di bulan Ramadan. Kenapa bekal iman itu dibutuhkan sekarang? Karena dulu umat malu bila di bulan Ramadan tidak berpuasa. Sekarang sudah mulai berubah. Orang yang berpuasa seperti malu di depan orang yang tidak berpuasa. Ini yang pertama. Yang kedua, bekali ilmu. Tentunya ilmu yang berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan, agar kualitas ibadah puasa kita tahun ini jauh lebih berbobot dibanding Ramadan yang telah lalu. Kita harus belajar kembali apa yang menjadi rukun-rukun puasa, apa adab-adab orang berpuasa, apa sunnah-sunnahnya yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat kita berpuasa. Salah satu contoh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutarakan orang akan senantiasa dalam kebaikan manakala ia mensegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan makan sahurnya. Sehingga ada sunnah anjuran ketika kita melaksanakan ibadah saum, begitu tahu sudah masuk waktu maghrib, tidak perlu menunda sampai gelapnya alam ini, mendengar kumandang azan, cepat batalkan ibadah saumnya. Yang kedua, ibu dan ummahat yang insya Allah dirahmati Allah, akhirkan proses makan sahurnya. Jangankan mengakhirkan makan sahur, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa inna fis sahuri barakah. Dalam proses makan sahur itu ada keberkahan. Sampai meskipun hanya seteguk air, bila yang seteguk itu diniatkan lillah untuk sahur, insya Allah bila Allah berkahi, dengan seteguk itu akan kuat kita menjalankan saum sampai maghrib. Ya, masya Allah. Khalas. Nah, ibu-ibu dan ummahat, maka pelajari kembali, baca ulang hal-hal yang berkaitan dengan rukun-rukun puasa, adab-adab orang berpuasa, sunnah-sunnahnya orang melaksanakan ibadah saum, termasuk hal-hal yang bisa mengurangi nilai pahala ibadah puasa, meskipun hal-hal itu secara langsung tidak
tidak membatalkan ibadah puasa. Ini bekal yang kedua. Bekal yang ketiga, ibu dan ummahat ya insyaallah mati Allah Subhanahu wa taala, bekal kesehatan. Maka ketika kita sudah mulai mendengar perlahan demi perlahan kapan kiranya jatuhnya awal bulan Ramadan, apakah tanggal 1 Maret nanti atau tanggal 2, berarti ada masih sisa bulan Sya'ban beberapa hari ke depan. Jangan aji mumpung belum Ramadan puas-puasin bakso. Ya, Masya Allah, siang-siang makan bakso enak, apalagi sambelnya 2 sendok. Mumpung belum Ramadan, puas-puasin. Jangan, hati-hati. Jangan karena hawa nafsu kemudian jelang Ramadan fisik kita lemah apalagi tidak sehat, maka di bulan Ramadan kita tidak bisa melaksanakan saum di bulan Ramadan. Padahal saum itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Ibadah di bulan Ramadan itu Masya Allah luar biasa. Banyak amaliyah-amaliyah yang kecil menurut ukuran mata kita, tapi bila itu dilakukan di bulan Ramadan, nilainya jauh lebih berlipat-lipat ganda. Seperti Rasul mengatakan, umrah di bulan Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan, baik awal Ramadan, pertengahan Ramadan, ataupun akhir bulan Ramadan, nilainya sama dengan berhaji bersamaku. Maka ibu dan ummahat, Masya Allah, pemerintah Saudi Arabia sedang mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya jamaah umrah di bulan Ramadan. Dan biasanya umrah di bulan Ramadan jumlahnya begitu besar sekali dan bisa jadi mengalahkan jumlah orang yang datang menunaikan ibadah haji. Bagi kita yang Allah takdirkan tidak berniat untuk melaksanakan ibadah umrah karena satu dan lain hal, tentu banyak ibadah-ibadah yang bisa kita optimalkan di bulan Ramadan. Salah satu di antaranya adalah memperbanyak tilawah Al-Quran. Memperbanyak tilawah Al-Quran mungkin bagi ibu-ibu sudah menjadi rutinitas sehari-hari dan bahkan setiap bulan Ramadan. Bisa ibu canangkan Ramadan tahun ini untuk mulai menghafal ayat-ayat Al-Quran pilihan. Ya, Masya Allah. Khalas. Atau bisa Ramadan tahun ini ibu canangkan menjadi 1 bulan untuk membaca 1 buku Islam. Misal membaca kitab Riyadhus Shalihin, membaca terjemah kitab Bulughul Maram, membaca kitab Sahih Bukhari ataupun yang lainnya, sehingga kualitas Ramadan tahun ini jauh lebih baik dibanding Ramadan yang sebelumnya. Bekal yang terakhir tentunya bekal finansial. Ibu dan ummahat, baju lebaran nggak perlu saya sebutkan karena ibu lebih tahu. Ya, persiapan mudik ke kampung ibu yang lebih tahu. Kue-kue lebaran ibu semua yang lebih tahu. Kolak untuk berbuka puasa ibu lebih tahu.
namun bekal yang keempat bukan mengarah ke situ. Ya, Masya Allah, Aisyah radhiyallahu anha menginformasikan tentang kedermawanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Aisyah menuturkan Nabi itu memiliki jiwa dermawan. Namun bila Ramadan, Nabi lebih dermawan lagi hatinya dibanding di luar Ramadan. Terlebih ibu dan ummahat, alhamdulillah hampir semua masjid-masjid yang ada di Indonesia, setiap sholat tarawih suka ada kotak infak yang berjalan di hadapan kita. Maka jangan sampai lewatkan semalam kita tarawih tanpa menyertakan rizki kita ke kotak infak. Alhamdulillah sekarang banyak teman-teman, dan sekarang begitu mudah untuk orang berinfak. Bisa pakai e-banking, bisa pakai QRIS, bisa pakai Dana, ya Masya Allah. Dan banyak sekarang acara-acara buka bersama. Maka kalau kita hari ini punya bekal finansial, tentu kita bisa ikut serta dalam event-event yang luar biasa. Dan itu terjadi di bulan Ramadan, dan nilainya jauh lebih besar dibanding bila kita melakukan amal yang sama di luar bulan Ramadan. Allahu a'lam bissawab.